Hai semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Aduh, ini saya sudah gugup bikin video. Sudah lama tidak bikin video, jadi ini kayak apa, mulut langsung berkele. Mau bilang apa? Oke, di video ini saya mau jelasin kenapa saya sudah jarang bikin video dari tahun kemarin ya. Jadi ada beberapa hal yang kalian tidak ketahui tentang saya. Jadi saya tuh mengalami fase depresi di tahun kemarin. Saya tuh tahun kemarin tuh diterpa badai cobaan yang tidak berhenti-henti ya. Baru saja selesai melahirkan, setelah itu diterpa seperti itu, langsung dapat ini ya, postpartum depression gitu, pas melahirkan. Oke, jadi tahun kemarin itu saya tuh waktu ulang tahun pertamanya Theo itu ya, saya tuh ngundang ibu saya datang ke sini. Jadi kita bikin visa di bulan Januari, tapi bulan Februarinya itu ditolak. Yang seharusnya ibu saya tuh harus berangkat di bulan Maret. Itu langsung kayak saya sedih, because you know at that time saya tuh butuh sekali ibu saya ya. Saya butuh sekali topangan dari ibu saya butuh bantuan dari ibu saya untuk apa, dan saya juga mau ibu saya lihat anak saya ya, ketemu dengan cucunya gitu. Jadi ibu saya menangis, saat saya lihat ibu saya menangis itu saya menangis, saya sedih sekali ya. Setelah itu tuh lewat dari bulan Maret itu, saya diterpa lagi dengan cobaan. Nenek sakit di bulan Maret, sakit parah sekali ya. Kita bolak-balik Sentijen sini, bolak-balik gitu. Saya setiap kali cerita ini, saya lupa kayak mengingat kembali saya punya depresi. Terus nenek itu meninggal bulan Maret, sakit gitu. Saat bulan Juni nenek meninggal ya. Itu diterpa lagi cobaan. Saya marah ya ke Tuhan, saya marah. Kenapa saya bikin kesalahan apa gitu. Selama ini saya tidak pernah kayak hurting someone gitu. Saya tidak pernah kayak mengeluh dengan apa yang terjadi di saya. Kenapa saya harus diterpa seperti ini ya. Seperti saya tuh merasa Tuhan tuh tidak sayang ke saya gitu. Setelah itu saya coba untuk kembali berdoa lagi ya. Saya bilang, Tuhan, mungkin ada sesuatu yang salah ya. Saya tidak menyalahkan Tuhan lagi, tapi saya berbalik koreksi saya punya diri gitu. Saya bertanya, apa sih yang saya bikin? Apakah ini untuk menjadi seorang ibu gitu, Tuhan mau mendidik saya gitu untuk jadi orang yang kuat gitu ya. Karena selama ini kan saya tidak pernah diterpa dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini mungkin cara Tuhan untuk mendidik saya gitu, untuk menjadi seorang ibu yang kuat, menjadi seorang anak yang kuat, menjadi seorang istri yang kuat ya, dan menjadi seorang menantu yang kuat. Saya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan mau mendidik saya pasrah gitu. Saya bilang, kasih lagi cobaan ke saya. Apalagi yang Tuhan mau ajar ke saya gitu. Setelah itu saya belajar untuk mengampuni saya punya diri sendiri. Belajar untuk bisa fokus ke suami, ke anak saya gitu. Saya punya saraf ini, dia sering ketarik ya. Bisa fokus ke anak saya lagi. Dan itu setelah itu saya ke dokter. Saya ketahui kalau saya dapat ini ya, masalah dengan hipertensi gitu. Jadi kadang saya punya tensi gitu turun, setelah itu dia naik kaget gitu saat saya stres atau apa, kayak saya stres sekali begitu dia naik. Dan saking naik turunnya gitu, saya punya saraf bagian sini punya masalah. Itulah kenapa dari tahun kemarin pas bulan Januari gitu, bulan Februari gitu, saya sudah mulai pecah saya punya ini apa, saraf di bagian mata sini. Tapi itu bukan dia punya saraf di mata ya, tapi karena hipertensi yang ketarik gitu, bikin stres saya punya otak, akhirnya dia
berpengaruh di bagian mata. Saya pikir tadinya tiroid, ternyata tidak. Jadi dokter kasih saya saran untuk telepon kardiolog. Kardiolog itu untuk lihat kita punya tensi, dan mereka taruh kayak alat gitu 24 jam untuk lihat bagaimana saya punya tensi itu bisa naik. Dan mereka kaget ya. Mereka bilang, wow, ini tensi dia naik kayak naik turun seperti ini ya, kayak halilintar gitu. Gitu. Terus mereka kasih ke saya treatment untuk ke tablet kecil begini untuk tiap hari, tiap pagi gitu minum, supaya saya punya tensi itu dia normal terus. Terus mereka juga kasih hormon tiroid ke saya, namanya Levothyrox, untuk supaya saya punya hormon tiroid itu dia selalu stabil gitu. Sudah, setelah itu saya sudah mulai calm down a little bit, sedikit tenang. Datanglah bulan Oktober, saya dengar kayak ini ya, kok orang mati di mana-mana ya. Kenapa ini ada perang di Israel dengan Palestina ya? Tapi saat saya dengar itu tidak langsung kayak jump into conclusion ya. Jadi kayak langsung oh begini, ini salah. Enggak. Saya cari tahu dulu gitu. Ini kenapa kok ini tidak berhenti mereka punya perang antara dua negara ini. Dan saya lihat video demi video, bukti demi bukti, dan saya tanya ke teman, ini bagaimana ya? Saya tuh dulu pernah dengar sejarah tentang Israel dan Palestina, dan itu penjajahan pertama di tahun 15 Mei 1948 itu, tentang perang Nakba itu, saat orang Palestina diusir dari ini ya, tanah mereka. Terus tanah mereka itu ditempati oleh orang Israel. Saat itu mata dunia, karena kita tuh tidak punya HP, tidak punya akses internet ya seperti sekarang sudah ada Facebook, Instagram. Jadi kita tidak punya akses seperti itu, dan juga orang-orang di zaman dulu juga tidak bisa memberikan penjelasan apa yang terjadi di Palestina, bukan hanya Palestina, di Irak, di Iran, terus di Afghanistan, Syria. Yang kita tahu tempat-tempat ini adalah tempat teroris zaman dulu. Tapi terima kasih kepada bangsa Palestina, kadang untuk membuka mata dunia ya, harus ada pengorbanan. Kadang saya berdoa, cukup Tuhan, pengorbanan sudah terlalu banyak gitu. Saya kalau cerita mereka, saya kayak dapat depresi gitu. Saya dapat depresi ya dari bulan November gitu, setelah saya baca, cari tahu gitu. Ada itulah kenapa saat masuk bulan Desember itu saya mulai posting ya. Saya gunakan saya punya platform. Saya tidak peduli kalau saya harus kehilangan banyak follower, dan benar saya kehilangan banyak sekali follower, but it's okay. Itu hanya hal dunia. Suatu saat saya tidak bawa itu di surga. Yang saya mau, yang ketinggal ini, yang 17.000 orang ini tahu tentang kebenaran yang terjadi di Israel sana, antara Israel dengan Palestina ya. Jadi bangsa Israel yang sekarang itu sudah bukan bangsa ini ya, leluhur dari Abraham lagi, sudah tidak banyak lagi. Yang paling banyak itu mereka tuh ada di Yerusalem dengan Bethlehem. Dan itu mereka sudah kawin campur ya, dari dulu, dari 12 suku bangsa itu sudah kawin campur. Dan ada yang Arab, ada yang ini orang dari Israel zaman dulu, dan ada yang Kananis, yang tanah Israel dan Palestina itu kita sebut dulu Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu di Kanaan. Dan di tanah itu sebelum ada orang Israel datang itu sudah ada penduduk di situ, penduduk asli ya. Sama dengan dulu tuh Amerika itu, penduduk asli Amerika tuh Indiana ya. Indiana itu penduduk asli diumpamakan ya, penduduk asli Amerika, terus mereka dijajah, diusir, dan tanah itu jadi tanah orang Amerika sekarang. Dan orang Amerika itu banyakkan dari Eropa. Dan yang terjadi di Israel sama. Orang awam itu diusir. Yang datang yang sekarang orang Israel sekarang ya, untuk orang Kristen yang berdoa terus untuk orang Israel, itu bukan orang Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah penjajahan di Mesir dengan Musa, itu bukan lagi mereka, tapi orang Eropa dari UK, dari segala macam Eropa ini dengan orang Amerika itu yang mendudukin tanah itu sekarang.
tujuan mereka untuk mengkolonisasi seperti zaman dulu Belanda menjajah negara Indonesia. Karena di tanah itu mereka ternyata di daerah Gaza itu mereka dapat gas bumi yang harganya tuh sekitar 458 billion US dollar. Jadi mata mereka tuh duit, mereka tidak peduli berapa banyak orang yang akan mereka bunuh, yang penting mereka mau usir tuh orang-orang yang di Gaza itu, dan mereka mau menduduki tempat itu. Dan itu video tentang penjelasan mereka, orang Palestina itu Hamas itu bunuh anak-anak, potong mereka punya leher, bunuh berapa ribu orang. Putar balik semua itu, bohong semua itu, tidak ada bukti sama sekali saat itu South Africa bawa mereka ke itu ya, ke sidang gitu, sidang di mahkamah ini internasional gitu. Tidak terbukti itu video Hamas potong leher bayi, Hamas bakar orang, kasih masuk bayi di dalam oven, tidak terbukti. Tapi South Africa mereka dapat bukti di tahun sebelum ini ya, 7 Oktober ini, mereka dapat itu kesaksian dari bapak yang selamat dari Nakba itu orang Israel ya, mereka ambil anak-anak Palestina itu, mereka taruh di ini tungku api. Terus mereka orang tua itu diikat ya, terus mereka mau orang tua lihat itu apa yang terjadi, mereka punya anak itu, ada bapak tuh menangis sampai dia merontak, itu tali itu sampai kayak mau robek, dia punya daging-daging ini. Akhirnya mereka ambil bapak itu, mereka buang juga dengan itu, dia punya anak di dalam itu, di dalam tungku itu. Jadi itu kesaksian yang mereka kasih tahu ya. Jadi kayaknya mereka tuh ambil propaganda yang mereka buat sendiri gitu. Bilang kalau Hamas ini bakar ini anak kecil. Padahal itu hal yang mereka bikin di 75 tahun yang lalu ke orang-orang. Dan bukan cuma 75 tahun yang lalu. Saat mereka tangkap anak-anak di jalan itu, mereka ada yang mereka ambil mereka punya organ. Ada yang disiksa ya. Dan itu terjadi tiap hari di Palestina sana. Tiap hari terjadi. Anak-anak jalan lagi pulang sekolah gitu, tiba-tiba ditangkap oleh tentara, kasih masuk penjara tanpa ada alasan sama sekali. Dan orang tua itu sampai menangis-menangis, memohon, tolong kasih kembali saya punya anak. Bayangkan kalian punya anak umur 8 tahun, pulang sekolah, tiba-tiba ditangkap. Ketahuan sekarang, itu apa, kayak kalau kita bilang bank ya. Ada kan bank untuk ini uang, ada juga bank untuk organ tubuh. Jadi kita sebut bank ya. Dan bank organ tubuh terbesar di dunia yang paling banyak ya, itu ada di Israel. Kalian pikir dari mana organ tubuh itu ya? Kemarin waktu mereka kasih balik 80 orang Palestina ke keluarga mereka, itu di dalam tubuh 80 orang itu sudah tidak ada organ tubuh sama sekali. Jantung, liver tidak ada sama sekali. Kemana? Ya itu masuk ke bank mereka. Jadi mereka bukan cuma ambil mereka punya tanah, tapi sampai mereka punya organ tubuh pun diambil. Kalian pikir itu sudah bukan manusia. Jadi sekarang itulah kenapa saat semua mata terbuka dengan pengorbanan orang Palestina, dengan Yaman juga dan Libanon, terbuka mata dunia. Jadi itu saya mohon kepada kalian cari tahu lagi sejarah apa yang terjadi sebenarnya, supaya suatu saat di saat hari penghakiman itu kalian diperhadapkan dengan jiwa-jiwa yang tidak berdosa ini. Tuhan bakalan tanya ke kalian, di posisi manakah kalian saat ini terjadi gitu. Apakah kalian di posisi yang benar atau posisi yang salah? Setahu saya mengikuti hukum Tuhan. Saya membela orang yang tidak bersalah ya. Saya berdiri untuk hak asasi manusia. I stand for humanity. Saya tidak peduli kamu itu Islam, kamu itu Kristen, kamu Jewish gitu. When it's come to innocent people, I don't stand with someone with violence.
Oke, seperti biasa dia mati lagi. Saya punya kamera, saya bacot-bacot tapi ternyata kamera mati. Oke, jadi tapi tahun ini segala sesuatu berubah. Ada mulai kayak terang. Doa saya terkabul, visa ibu saya diterima gitu. Dari bulan Maret ini ibu saya bakalan ke sini untuk ulang tahunnya Theo dan juga untuk baptisan ini ya, Theo. Jadi Theo itu bakalan punya godfather and godmother gitu. Kalau kita di Indonesia apa ya? Kalau di Manado kita bilang Papa Sahani dan Mama Sahani gitu. Apa ya? Ibu baptis dan bapak baptis gitu. Oke, dan saya harap ini semua berjalan dengan lancar. Dan di sini saya sebenarnya lagi tanam ini apa? Saya dapat bibit cabai keriting itu dengan ada ini lobak, terus jeruk purut, daun kemangi. Nah, dan di luar itu saya sudah tanam, saya sudah mulai tanam sekarang ya, supaya bibitnya itu keluar, dia punya puncuk dan sudah keluar di luar. Itu puncuknya itu supaya pas bulan Maret kita sudah mulai tanam di luar, karena ini saat-saat ini masih dingin, jadi tanamannya itu akan mati. Jadi ini saya sudah taruh di sini. Nah, saya beli ini. Jadi seperti ini sudah ada cabai, yang bibit cabai yang saya taruh di dalam. Ini ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dalam satu ini saya taruh 3. Jadi kalau satu nggak jadi gitu, setidaknya yang lain jadi. Wih, kabur. Oke, itu aja sih. Nanti kalau sudah tumbuh lagi, saya bikin video lagi ya, biar supaya update terus buat kalian, oke? Itu aja. Nanti ini saya mau jemput Theo. Nanti kalau dia sudah pulang sebentar saya lanjut lagi video. Oke. Oke semua, jadi ini 8 hari kemudian, ini ada kacang panjang, ada 2 keluar. Ini kayaknya kalau saya tidak salah saya pernah jatuhin kemangi. Ini kayaknya kemangi. Terus yang ini juga apa ini? Ini cabai keriting. Ini ada 1, kayaknya ini ada 2 yang keluar dalam satu itu ya, itu ada 2. Terus ini juga cabai. Ini kalau nggak salah ini ada hijau-hijau yang keluar. Ini apa ya, kemangi. Oke, kemangi. Ini apa ya, jeruk purut yang keluar di sini. Ini belum ada yang keluar, mungkin masih ini ya, masih proses. Itu aja sih. Sip. Nanti kalau sudah agak besar gitu tinggal ditanam di luar, kalau akarnya udah kuat ya, karena di luar masih dingin.